Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa paralel, kita jumpa di semester ini dengan jumlah 1 yang minggu lalu kita sudah pertemuan pertama dan ini melanjutkan ya, pertemuan kedua dengan materi modal dalam perusahaan. Modal itu diberi banyak makna, maksudnya oleh para ahli itu punya pengertian masing-masing. Seperti leads, modal itu adalah uang. Sweetland termasuk barang, mesin, barang dagangan dan lain-lain, itu bukan saja uang ya. Dan Profesor Becker itu kolektivitas dari barang-barang modal atau kekayaan, yaitu semua barang-barang yang ada di perusahaan dalam fungsi produktivitasnya yang terdapat di neraca sebuah debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat dalam neraca sebelah kredit. Menurut akuntansi, maka modal adalah selisih aktiva dengan kewajiban. Jadi aktiva diminus kewajiban itulah modal. Sedang pendekatan hukum, modal itu diartikan dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan, tercatat pada akta. Modal konkret itu ada di neraca sebelah debit, sedangkan modal abstrak terdapat di neraca sebelah kredit. Begitupun modal aktif itu terdapat di neraca sebelah debit, sedang modal pasif itu ada di neraca sebelah kredit. Elemen dari modal aktif selalu berubah-ubah, baik dalam jangka pendek utamanya ya, kas, aset, piutang, persediaan, maupun dalam jangka panjang meliputi gedung, ya, tanah, bangunan dan lain-lain, mesin. Dan modal aktif ini bisa digolongkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap gitu ya. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali putar, sedangkan aktiva lancar juga sebenarnya ya, itu adalah aktiva yang dapat diuangkan dalam waktu pendek ya. Walaupun kecepatan diuangkannya ini tidak sama dalam aktiva lancar ini. Jadi satu unsur atau elemen aktiva lancar dibanding yang lainnya tidak sama kecepatannya, berubah untuk menjadi kas. Misalnya persediaan dia lebih lama menjadi kas dibanding dengan piutang kalau misalnya perusahaan itu melakukan transaksi dengan kredit ya, penjualan produknya itu dengan kredit, maka kecepatan untuk menjadi kas itu piutang tentu lebih cepat dibanding persediaan. Sedang aktiva tetap adalah aktiva yang terlama yang tidak atau secara berangsur habis surut serta dalam proses produksi. Contoh tanah itu tidak habis karena proses produksi, bahkan gedung kantor, pabrik, peralatan pun itu juga tidak habis dalam yaitu proses produksi. Berdasarkan fungsinya, maka modal
aktif ini masih bisa dibagi dalam modal kerja dan modal tetap. Modal kerja dalam pengertian gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar, sedangkan net working capital maka modal kerja diartikan selisih dari aktiva lancar dengan hutang lancar. Ya. Berdasarkan fungsinya, ini tadi modal kerja itu dan lebih fleksibel dibanding dengan modal tetap. Ya. Dapat diperbesar atau diperkecil untuk ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Susunan modal kerja dengan demikian adalah relatif variabel. Elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sementara modal tetap ini mengalami proses perputaran dalam jangka waktu panjang. Modal kerja tetap ini relatif permanen dalam jangka waktu tertentu karena elemen-elemen dari modal kerja tidak segera mengalami perubahan. Berdasarkan fungsinya juga sebenarnya modal aktif ini menentukan apakah suatu aktiva termasuk dalam working capital atau paid capital, ya, aset, ya, current asset atau paid asset, ya. Seperti yang terlihat dalam gambar ini, sebenarnya di perusahaan Polytron maka mobil ini bisa modal tetap, ya. Tapi mobil yang sama kalau itu di dealer Mitsubishi ini menjadi modal kerja. Dilihat dari sumbernya, modal pasif ini bisa dibedakan dalam modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dan modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur, dari pinjaman, ya, atau hutang. Modal sendiri bisa meliputi modal saham, cadangan, dan keuntungan tidak dibagi, ya. Sedang modal asing itu meliputi hutang jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Jadi semua pinjaman, semua kredit yang diperoleh itu masuk dalam kategori modal asing. Jadi modal asing adalah modal pinjaman, sedang modal sendiri adalah modal yang dari dalam perusahaan sendiri, dari owners, dari pemilik, ya, ditambah cadangan dan keuntungan tidak dibagi. Modal sendiri ini bisa berwujud common stock atau saham biasa yang memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba dan memiliki hak suara, ini saham biasa. Sedang saham preferen atau saham istimewa ini memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa, ya. Dan saham preferen ini mendapat prioritas atau kekayaan saat dilikuidasi, perusahaan itu dilikuidasi, tetapi ini sayangnya tidak memiliki hak suara, ya. Modal asing terdiri dari hutang jangka pendek, hutang yang masanya kurang dari 1 tahun, seperti kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kredit dari penjual, ya, kredit dari pembeli, kredit besar dari
kredit demikian ini masuk dalam pinjaman jangka pendek. Sedang jangka menengah, modal asing atau pinjaman jangka menengah atau modal asing jangka menengah ini terdiri dari term loan dan leasing ya. Term loan ini dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Ya, dan leasing itu bersedia atas dasar kontrak di mana pembeli aktiva lessor menginginkan pihak lain atau lessee untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Modal asing pun sebenarnya ada yang permanen ya, yaitu modal asing atau modal pinjaman atau hutang jangka panjang. Ini adalah modal asing yang masanya itu lebih besar dari 10 tahun. Seperti pinjaman obligasi ya. Bonds payable. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang punya nominal tertentu. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga atau kupon yang besarnya tetap. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Dan yang lainnya adalah pinjaman hipotek atau mortgage. Kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihan. Sehingga bisa dijabarkan saudara, sumber modal itu bisa internal ya, dan bisa eksternal. Internal itu dari keuntungannya ditahan ya, dari internal perusahaan sendiri dan dari penyusutan maksud saya, dari penyusutan. Ini adalah pemanfaatan dana penyusutan aktiva tetap yang belum digunakan untuk membeli aktiva tetap, ini bisa digunakan sebagai modal internal dalam artian luas. Sedangkan modal eksternal itu meliputi eksternal ini bisa saham sebenarnya ya. Jadi perusahaan pemilik usaha itu sendiri ya, kemudian dari bank karena pinjaman kita, dari perusahaan leasing dan dari pasar modal, bahkan juga bisa dari supplier ya. Struktur kekayaan adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi di sebelah debit dan neraca itu kita dapatkan aktiva lancar yang bagian atas dan bagian bawah itu aktiva tetap. Ya, perbandingan antara keduanya itu kita kenal dengan istilah struktur kekayaan. Jadi struktur kekayaan adalah perimbangan aktiva lancar dengan aktiva tetap baik dalam artian absolut maupun relatif. Dalam artian absolut dalam contoh ini misalnya seluruh kekayaan ya, di mana aktiva lancar 7 juta, aktiva tetap 3 juta ya. Maka struktur kekayaan adalah perbandingan antara 7 juta dengan 3 juta ya, atau dalam relatif ya itu 70% dan 30%. Itu bagian dari neraca sebelah debit ya. Jadi bagian neraca yang sebelah debit. Kemudian kita lihat dari neraca sebelah kredit itu di sebelah pasifa, maka kita akan mengenal struktur finansial, financial structure, yaitu perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara seluruh modal asing ya, dan modal sendiri. Jadi modal asing ya, berbanding dengan
modal sendiri itu adalah struktur keuangan, ya, struktur finansial. Ini mencerminkan cara bagaimana aktif-aktif perusahaan dibelanjai. Dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dan neraca. Contohnya, ya, kalau perusahaan ini mempunyai pasifa dan modal asing 2 juta dan modal sendiri 8 juta, maka struktur finansial, mohon maaf tidak struktur kekayaan ya, tapi struktur finansial itu adalah 2 juta berbanding dengan 8 juta, ya, atau secara relatif 20% berbanding 80%. Struktur modal. Nah, struktur modal ini bagian dari struktur keuangan sebenarnya. Kalau struktur keuangan itu keseluruhan modal asing berbanding dengan modal sendiri, maka struktur modal itu hanya meliputi hutang jangka panjang saja, hanya menyangkut hutang jangka panjang saja dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa yang ada dalam neraca, maka struktur modal itu hanya tercermin pada hutang jangka panjang saja, gitu ya. Nah, terhadap modal sendiri. Jadi struktur modal memang bagian dari struktur keuangan. Kayak seperti dalam contoh itu, ini contoh yang lengkap. Aktiva lancar, ya, sebuah aktiva yang kita dapatkan di bagian debit dan neraca, begitupun aktiva tetap kita dapatkan di bagian debit dari neraca. Perbandingan keduanya tadi, ya, baik secara usul maupun relatif kita kenali dengan struktur kekayaan. Sedangkan bagian kredit dari neraca atau pasifa dari neraca itu dari hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Ya. Jadi pasifa itu meliputi hutang, keseluruhan hutang, maksudnya hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, ya, dan modal sendiri. Kalau keseluruhan hutang itu artinya hutang lancar dan hutang jangka panjang, itu dijumlahkan perbandingannya terhadap modal sendiri, kita kenal dengan struktur keuangan. Sedangkan struktur modal adalah perimbangan antara hutang jangka panjang itu terhadap modal sendiri. Jadi hutang lancar tidak masuk hitungan. Ini hanya terkait dengan pembiayaan atau pembelanjaan yang permanen, ya. Jadi hutang jangka panjang, perimbangannya terhadap modal sendiri, itu kita kenal dengan struktur modal. Struktur modal. Ada kaidah, ya, mengenai struktur finansial yang konservatif ini. Ya, jadi hubungannya struktur finansial dan struktur kekayaan terdapat pedoman, ya, atau aturan bahwa menurut struktur finansial konservatif vertikal, ini yang pertama memberikan batasan imbangan yang harus dipertahankan perusahaan mengenai besarnya modal asing dan modal sendiri, ya. Bahwa modal asing tidak boleh melebihi modal sendiri, ya. Jadi koefisien hutang tidak boleh melebihi 1 berbanding 1 atau 1 lebih, gitu ya. Jadi mesti maksimal itu 1, karena 1 itu artinya 1/1. Artinya modal asing sama besarnya dengan modal sendiri. Nah, yang sehat di setiap perusahaan itu apabila modal sendiri senantiasa bertambah besar sehingga kemampuannya menanggung risiko perusahaan itu juga semakin besar. Itu pengertiannya adalah kalau modal sendiri di atas modal asing, atau modal asing ya masih di bawah modal sendiri. Modal pinjaman hutang itu lebih kecil dibanding dengan modal sendiri. Maka itu perusahaan demikian ini adalah perusahaan sehat, perusahaan yang semakin mampu untuk menanggung risiko.
Sedangkan aturan atau kaidah atau pedoman ya, struktur finansial konservatif horizontal itu memberikan batasan imbangan besarnya modal sendiri dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan besi, bahwa keseluruhan aktiva tetap dan persediaan besi itu sepenuhnya harus tertutup oleh modal sendiri. Jadi modal sendiri itu tidak boleh lebih kecil atau kurang daripada jumlah aktiva tetap plus persediaan besi. Gitu ya. Apabila terjadi kondisi modal sendiri itu ternyata lebih kecil atau kurang dibanding dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan besi, ya, maka sebenarnya perusahaan ini tidak mampu menjamin atau menutup aktiva tetap plus persediaan besi. Artinya dia harus mencari pinjaman untuk bisa menutup kebutuhan aktiva tetap plus persediaan besi. Namun tidak demikian kalau kondisi yang terjadi sebaliknya. Apabila modal sendiri lebih besar daripada besarnya aktiva tetap plus persediaan besi, maka modal sendiri artinya itu bisa digunakan untuk menutup sepenuhnya ya, aktiva tetap plus persediaan besi. Artinya bahkan ada sebagian dari aktiva lancar itu yang bisa didanai dengan modal sendiri. Ya. Jadi demikian saudara, modal kerja itu besok akan kita berikan setelah masuk pertemuan keempat ya, karena yang ketiga nanti ada likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Jadi setelah pertemuan ketiga kita akan bicarakan mengenai modal kerja. Sekian dulu saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan tetap semangat dalam era pandemi seperti ini, belajar karena belajar itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.